بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita kesempatan, kenikmatan, umur, kesehatan sehingga dapatlah kita mengisi-ngisi sisa umur kita ini untuk beriktikaf di dalam masjid ini. Marilah kita sama-sama beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membaca surah Al-Baqarah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghair ikhraj. Yang artinya wallahu a'lam. Tafsirnya, bermula orang-orang yang hendak meninggal dunia daripada laki-laki, maksudnya suami, dan dia pacangan meninggalkan istri, laki nih mati, berarti hendak meninggalkan bini nih, meninggal dunia, maka si laki tersebut dia harus berwasiat kepada istrinya. Kalau istrinya banyak berarti kepada beberapa istrinya. Nah, berwasiat. Berwasiatnya kayak apa? Berwasiatnya untuk si istri tersebut setelah meninggal dunia lakinya itu bagana di rumah lakinya selama setahun. Nafkah bininya itu akan dinafkahi oleh harta peninggalan lakinya, baik nafkah makanan atau pakaian, sampai setahun. Jangan keluar daripada rumah kedosa pencari. Kenapa? Karena nafkahnya sudah daripada harta peninggalan lakinya itu. Ini bukan harta warisan lah, harta wasiat namanya. Dan ini hukum sebenarnya sekarang kad berlaku lagi. Ini hukum berlaku di awal-awal Islam. Sekarang kada berlaku lagi. Makanya ayat ini dinasakh. Ayat ini ayat berapa tadi? 240 nih dinasakh. Maksud dinasakh tuh hukumnya itu kada berlaku lagi dengan sebab ada ayat turun sesudahnya. Walaupun susunan ayatnya ini sudah kita baca ayat itu. Napa ayat nang mengganti hukumnya tuh? Ini kan nggak berlaku lagi nih. Nang berlaku tuh napa? Baidah tuh kan lagi setahun. Ini kan di dalam hukum di dalam ayat ini kan binian itu baidahnya setahunan. Waktu awal-awal Islam nih. Jadi setahunan itu bukan di rumah lakinya aja ya. Adapun ongkos makannya, minumannya, pakaiannya itu dari harta peninggalan lakinya. Nah, alamun baidah satahunan kalawasan. Sedangkan bebinian ininya bisa juga hendak kawin karena nafsunya 9 biniannya. Kalau laki yang satu aja nafsunya. Tapi walaupun nafsunya 9, biniannya kau menahan, kau menutupi. Tapi kalau kita nih walaupun nafsunya 1, akal 9, kadang-kadang kita ngalih benar menyembunyikan
apalagi aja karas di bawah ya Allah kalian. Kalau binian tuh nafsunya 9, akalnya 1. Nah, oleh karena itu mengalihkan kepada bebinian. Jadi meman adulai lagi awal-awal Islam itu iddah perempuan yang ditinggal lakinya itu setahun. Jadi selama setahun nantinya bukan di rumah aja. Amun ada lakinya meninggalkan harta lakinya jatuh di ongkosi kesan inya itu setahunan. Tapi lamun lakinya kada debisi harta ya boleh inya mencari. Kalau orang mau cari cuman tadi itu setahun. Nah, tapi itu kan mengalihkan. Lalu ayat ini dinasakh oleh ayat yang lain. Napa yo ayatnya yang lain yang sebelumnya tuh ya? Ada yang kita baca juga. Ini kada menomor namanya. Tunah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini dinasah dengan ayat ini, diubah hukumnya yang berlaku. Itu ayat keberapa sebelumnya tuh pian? Suami-suami yang meninggal dunia meninggalkan istri, maka istrinya itu beriddah 4 bulan 10 hari lagi. Sampai sekarang 4 bulan 10 hari lagi. Nah ya amna. Nah. Pas lupa. Ya lupanya haram ya. Lupanya haram karena baunya. Kenanya ditumpahi orang nih, nyak haram. Kayak bau makhluk kan baunya. Nah, jadi itu. Jadi ibaratnya tuh dinyamanakan Tuhan. Bagi bebinian kada lagi beidah setahun. Tapi beidahnya 4 bulan 10 harinya bila mati laki lah. Nah, kemudian fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin. Wallahu azizun hakim. Semua ayatnya. Maka jika keluar si istri itu keluar daripada rumah suaminya bikhtiyarihinna, dengan ikhtiarnya, dengan kehendaknya, atau ini hendak mencari duit misalnya, anggaplah misalnya bisa jual duit nang peninggalan laki itu habis sudah sampai setahun, keluarnya mencari ya Allah. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian wahai wali daripada si mayit deh, orang tua daripada nang berarti bintu hak oleh binian deh. Tidak ada dosa atas kalian pada sesuatu yang ia kerjakan pada diri mereka daripada kebaikan, asal jangan berbuat maksiat saja. Dia jangan dikekang lah artinya. Kalau misalnya bahaya jar nang binanto nih belum setahun lagi bang, ulun hendak berpindah rumah, hendak ke lain aja sudah. Jadi nang bintuhan ini kada boleh lihat nama kada biarkan aja tah. Tidak ada dosa atas yang ahli waris pada memotong nafkahnya atau pakaiannya. Saatnya sebenarnya ada aja misalnya, atau misalnya ada aja duitnya sampai setahun ngongkosi. Cuman biniannya ini sebenarnya ini kada wajib lah. Kada wajib bang sebenarnya nang begana di rumah nang siapa? Laki itu setahun. Tapi mun inya hendak keluar daripada rumah itu, hendak berpindah ke rumah mana kan misalnya ya Allah. Kalau zaman mintuhan ya. Boleh maka si ahli waris itu anggaplah orang tua mayit, berarti pintuhannya kada berdosa memutus nafkah. Anu nakai lamun ikam kada lagi begini di rumah laki ikam nih, ikam kada lagi dapat nafkah. Nah itu kada apa-apa, kada berdosa atau mana menyetup nafkah, karena ya keluar maksudnya daripada rumah nih tuh, ikam kada lagi dapat nafkah. Nah jadi nang
orang tua mayit atau bintuhan nang bebinian tadi kan berdosa. Nah, dan jangan melarang inya lamun inya hendak berhias-hias diri. Kalau ada mungkin hendak melamar inya. Nah, itu hukum yang dulu lah, hukum yang dulu. Tapi sekarang kan sudah dinasah nih. Sudah dinasah. Nah, arti dinasah diubah hukumnya menjadi inya baidah tuh 4 bulan 10 hari aja. Habis baidah tuh ayo hendak kawin pulang. Nah, jadi kan sebenarnya dulu tuh ada hadis Nabi kalah tidak mana hadis Nabi nih. Sebenarnya bini itu kalau bila la wasiyata liwarisin ya, tidak ada harta wasiat bagi ahli waris. Sebenarnya dalam hukum kita nang moyeng ini tuh bininya terdapat juga kalau waris deh, harta warisan deh. Nah, kalau menurut hukum yang di atas itu ini dapat harta wasiat saja atau dapat harta waris, tapi karena diubah pulang hukumnya, maka si bini itu ini dapat waris. Tahu warisnya berapa kalah atau warisan tuh. Nah, jadi kada berlaku lagi wasiatnya tuh, karena ada hadis Nabi tidak ada mana tadi la wasiata diwarisin, tidak ada harta wasiat bagi ahli waris. Nah, gitu. Wallahu azizun hakim, dan bermula Allah azizun artinya menang atas segala perkaranya. Maksud menang ini kan napa aja nanti kehendakinya terjadi terus. Ya Allah, napa aja nanti kehendaki Tuhan ini terjadi terus. Ada kau menantang berarti Allah menang. Hakimun, bijaksana. Maksudnya Allah Ta'ala memelihara pada hukumnya akan kemaslahatan hambanya. Kemudian ayat berikutnya pula walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini sebenarnya ayat ini ada juga kemarin tuh masalah mut'ah nih. Masalah mut'ah bebinian. Nah, dan bagi perempuan yang ditalak inya itu harus diberi mut'ah oleh lakinya namun talak bil ma'ruf dengan secara baik, tapi menurut kesanggupan laki. Nah, dan menurut kelayakan. Ia memberi mut'ah itu kan menghibur inya nang hanya ditalak nih, diberi anggaplah ini tuh pakaian oleh atas ke bawah. Nah, haqqan 'alal muttaqin. Berkata Imam Syafi'i, setiap perempuan yang ditalak itu ia harus diberikan mut'ah, kecuali perempuan yang kemarin waktu menikahnya disebut mahar tapi belum dijima. Tapi kalau perempuan itu belum dijima dan waktu menikahnya tidak disebutkan berapa maharnya, ini kan diberi mut'ah. Diberi mut'ah tuh ya diberi harta lah. Anggaplah misalnya mut'ahnya tuh pakaian lah saya istilah supaya menghibur inya. Supaya menghibur inya. Ini sudah juga ayat nih, pahamannya nih kurang lebihnya yang pernah kita baca kemarin. Ini sekedar tahu aja tak, bahwa ayat yang kita baca ini walaupun hukumnya kada berlaku lagi karena sudah dinasah, diubah hukumnya dengan hukum yang kemudian turun pula, walaupun tulisannya ada dan hukumnya kada berlaku lagi, tapi bila kita membaca tetap kita dapat pahala. Tetap kita dapat pahala. Walaupun kada berlaku lagi hukumnya, tapi bila kita membaca tuh kita dapat pahala. Satu huruf berapa? Dapat 10 kebaikan. 2 ayat ini berapa penting hurufnya? Tahukah yang menghitungnya?
banyak bener lah. Kalau mau hitungin lah. Belum lagi kita belajar tafsirnya. Dicatat malaikat. Asal kita mengaji mengharapkan ridha Allah. Dorongan hati nih, mengharapkan ridha Allah. Inyalah dorongan hati itu yang sebenarnya belain lawan niat lah. Lamun dorongan hati itu bahasanya inbi'asul qalbi. Kalau niat tuh namanya apa? Hadisun nafsi. Nah, inbi'asul qalbi itu dorongan kita hendak menggawe itu apa? Motivasinya atau dorongannya? Nah, itu nang sabujungnya niat. Jadi Imam Ghazali. Adapun nang sahaja kok nang itu tuh panggilan hati bukan niat. Nya bisa jawabnya orang berniat gitu tapi kan ikhlas. Contohnya mulai rumah biarlah. Mulai rumah. Ucap atau kayak ini aja. Sembahyang kan sembahyang. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau didengar-dengar ikhlas boleh karena Allah Ta'ala aja. Nah, waktu sembahyang soalnya hatinya hendak minta pujian manusia, hendak minta beri duit bukan manusia. Nah, jadi bukan itu yang dinamakan niat. Itu namanya pandiran diri sahaja kok. Nah, arti niat itu dorongan. Kenapa? Jadi kamu tolak kamu ilmu. Tapi orang nakawan itu maksudnya membujurakan dorongan nang baik itu karena ilmu apa dulu? Ilmu dulu. Contohnya misalnya mengaji hadis, siapa yang menuntut ilmu agama akan diampuni dosanya, diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surga, dimudahkan dalam surga. Tahu dorongan menuntut ilmu dulu hanya karena itu menjadi dorongan. Jadi dalam hati itu dorongannya hendak menuntut ilmu supaya kita di surga dapat, supaya kita dosa diampuni, supaya kita apa derajat. Nah, itu namanya niat kan, niat menuntut ilmu. Nah, bukan kayak ini bocah dong tadi. Sahajaku menuntut ilmu untuk masuk surga supaya dosa diampuni karena Allah Ta'ala. Karena kayak itu. Jadi harus dibedakan antara niat lawan pandiran hati. Pandiran hati dah. Nah, nang kita berniat itu sebenarnya pandiran hati lah nang. Nawaitu an a'taqiba bi hadzal masjid sunnah. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Itu semuanya pandiran hati bukan niat. Nangannya niat itu dorongan ke iktikaf itu apa? Supaya dapat pahala. Nah, itu niat. Jadi kira-kira lah yang mulai rumah itu sudah berniat deh di sini. Ya kalau kita tuh mulai rumah tadi sudah berniat karena sembahyang. Nah, kita tuh di rumah tadi sudah berniat hendak mengaji. Berarti sudah berniat mulai rumah tuh. Dorongannya apa dulu? Nah, kalau dorongannya dunia kalau diterima Tuhan sia-sia saja kok menuntut ilmu supaya dipuji. Kada bocap gitu, walaupun kada bocap gitu. Ya tadi dorongan menuntut ilmu supaya dipuji manusia itu niat salah kan. Tapi kalau saja menuntut ilmu supaya apa? Supaya hendak dapat bagian di negeri akhirat, itu yang namanya niat, bukan pandiran hati. Nah, itu makanya lah ya. Perhatikan sebagian ulama-ulama termasuk bersumpul sini memakai ini tuh. Coba lihat ya, biar sini waktu salin, waktu takbirat ini orang. Bu sali ya bang, salin qadul maghribi salah-salah kata. Allahu Akbar. Gitu ya. Amun kita hitung-hitung, apabila sini membuat sahajaku dalam takbirat ini sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menjadi imam karena kepanjangan lah sedangkan takbir sini sama aja Allahu Akbar itu jawab ya. Nah,
Orang padahal sidin niat, bahkan sidin padahal sasat dulu tuh. Sidin sampai-sampai sidin dipitnah orang di padahal sasat, ya sidin ampih mengajari Darussalam. Nah, karena nang dipandir sidin ini orang nggak tahu. Sidin belajar dari guru bangil kayak itu masalah niat. Nah, makanya bila ada orang berilmu coba lah, sidin jadi imam atau sidin sembahyang sorangan, Allahu Akbar, aja guru apa nggak bisa makan niat itu di dalam takbiratul ihram tuh harus sahaja terus. Apabila sidin mana niat cepatnya, nah kita kan ngerti. Padahal niat itu pandian saja kok panuju sembahyang panuju itu pandiran hati bukan niat. Pandir niat sini malah sudah berdulu di rumah anak sembahyang berjamaah. Nah itu niat. Nah, boleh ya. Jadi ada dua macam. Ada yang menurut yang Ghazali kayak itu nih. Kayak terus ngomong kalau ulun kan mau pakai itu. Ulun karena ulun biasa sudah tentang memakai nang apa sembah. Makanya aku agak talawas lah. Allahu Akbar. Karena ulun itu membuat aku sembahyang pada juhur 4 rakaat ada kiblat mengikuti imam karena Allah Taala. Boleh jual itu keduanya. Bukan duanya bujur. Cuman kita jangan menyalahkan orang katanya. Kada tahu malah ada memadahkan sini tuh baniat juga di dalam sini tuh, cuma sudah baniat nang di rumah tadi. Nah, nang adanya ada tuan guru memadahkan sini tuh kada baniat lagi aja waktu takbiratul ihram tuh ya ada tuan guru membantah ya sini tuh baniat aja juga, cuman tadi tuh niat badulu ada juga. Nah, makanya orang kada tapi ngerti juga pokoknya kayak apa kayak itu nah. Makanya orang makanya nang cara nang ulama fikih gitu. Kalau orang mau tasawuf gitu, pian kasih tadi tuh berniat lah tak sini. Karena ada dorongan, jadi pian kasih ini kada mungkin dan kasih kada ada niat. Ya lah. Jadi waktu pian masuk pintu tadi adalah bapak tidak mati sajaku, anak membaca Quran, duduk karena Allah Taala adalah bapak diri itulah. Ada orang itu pandiran hati bukan niat. Niat itu dorongan kita hendak ke sini tuh. Tiba-tiba aku hendak masuk gitu aja ngaji. Nah itu artinya niat. Nah jadi pian adalah belum lagi wudu. Masuk sudah waktu sembahyang. Allahu Akbar. Nah itu niat dah. Hendak wudu tuh niat sudah. Pas tutung wudu sudah. Tapi itu amun ulun tetap aja bangla memakai nang saja wudu pada Allah Taala. Cuman niat itu sudah ada sebenarnya. Iya kira-kira penyempurnaan ya Allah. Jadi pas sudah tutung wudu, apalagi kada imah tutung wudu, apalagi hendak mana lagi? Anak sembahyang itu niat dah. Anak sembahyang itu ya niat. Ada pun yang di dalam takbir apa sembahyang itu pandiran hati bukan niat. Pandiran hati itu ya aku sembahyang aku juhur 4 rakaat itu pandiran hati bukan niat. Nang pian nang sebelum melangkah ke masjid itu sudah ada niat. Itu artinya niat ujar Imam Ghazali kan. Kadang-kadang ulama fikih, ulama tasawuf itu belai. Cuman bujur aja mah keduanya itu nah. Artinya kita jangan menyalahkan orang. Seandainya ada orang Allahu Akbar, di mana cuma niat cepatan aja. Ada orang sudah berniat mulai rumah. Nah, itu. Pun. Rasanya gitu juga. Iyalah. Nah, jadi artinya kada sidin aja atau artinya ulama-ulama besar